Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke bahasannya. This where the fun begins. Hello there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Kali ini gue akan membreakdown official konsep art dari klip sizzle reel series Obi-Wan Kenobi. Tanpa berlama-lama langsung aja ke bahasannya. Di konsep art pertama ada one and only Obi-Wan Kenobi yang mengendarai seekor EOP di Tatooine. Di sini Obi-Wan punya tampilan yang lusuh dan juga membawa gavi stick seperti yang biasa dipakai oleh para Tusken Raider. Dari apa yang kita lihat di sini, kelihatannya series ini bakal memperlihatkan kita dengan relation Obi-Wan dengan para Tusken Raider dan juga para Jawa seperti yang terlihat di New Hope. Kemungkinan masih di Tatooine. Ada juga konsep dari Inquisitor yang dikawal Stormtrooper tiba di Tatooine. Sesuai bocoran dan rumor-rumor sebelumnya, Inquisitorius dipastikan punya peran penting di series ini. Tampilan Inquisitor di sini terlihat mirip seperti Inquisitor Second Sister dari game Jedi Fallen Order. Tapi mengingat 5 tahun sebelum timeline series ini, Second Sister sudah mati di tangan Darth Vader sendiri, jadi kemungkinan ini Inquisitor lain. Mungkin Seven Sister atau Inquisitor lain yang belum pernah kita lihat, di mana Sang Padawan punya asumsi ini karakter Inquisitor yang diperankan oleh Moses Ingram. Di klipnya, Ewan McGregor berkata bahwa tugas utama yang harus diselesaikan Obi-Wan di series ini adalah memantau dan melindungi Luke. Yang lalu sang sutradara Deborah Chow berkata bahwa memang dari situlah ceritanya dimulai. Nah, alasan kenapa Inquisitor ada di Tatooine ini bisa jadi dalam tujuan untuk memburu Luke. Memang di timeline ini Darth Vader sama sekali tidak mengetahui kalau dia mempunyai seorang anak. Sampai akhirnya Vader tahu setelah Battle of Yavin, di mana Boba Fett memberi informasi bahwa pilot rebel yang meledakkan Death Star bernama Skywalker. Gimana kalau Inquisitor ini diperintahkan secara langsung oleh Emperor Palpatine sendiri? Karena selama ini sebenarnya Palpatine tahu keberadaan Luke dan merahasiakannya dari Vader. Ini make sense dengan bocoran sebelumnya kalau Obi-Wan di series ini akan meninggalkan Tatooine dan pergi ke planet lain, dimana kemungkinan di sini Obi-Wan bakal mengalihkan para Inquisitor supaya Luke tetap aman. Seperti yang kita tahu, selain Luke, Leia muda juga bakal muncul di seriesnya, dimana di bocoran yang beredar, Obi-Wan akan berurusan dengan Inquisitor untuk menyelamatkan Leia. Jadi Obi-Wan bakal benar-benar sibuk melindungi Skywalker kembar di sini. Planet mana yang Obi-Wan kunjungi? Di konsep art selanjutnya kita diperlihatkan dengan beberapa tempat yang kemungkinan Obi-Wan kunjungi di series ini. Pertama ada tempat ini yang terlihat jelas bukan Tatooine, dan juga ini tempat yang punya vibe ala-ala Blade Runner. Mungkin kalian sempat mengira ini Coruscant, tapi bukan, ini bukan Coruscant. Karena mana mungkin Obi-Wan pergi ke tempat Istana Kaisar. Jadi ini kemungkinan planet lain. Mungkin Pantora, Ord Mantell, atau planet lain. Next, kita diperlihatkan dengan suatu tempat yang terlihat seperti gua dan juga terdapat beberapa pesawat yang mirip seperti Snowspeeder alias T-47 Airspeeder di dalamnya. Kemungkinannya kecil kalau ini markas Rebel, karena di timeline ini Rebel Alliance belum terbentuk. Jadi masih belum diketahui pasti tempat apa ini. Next, kita diperlihatkan dengan para Stormtrooper. Dengan tempatnya yang besar dan luas, ada spekulasi ini kuil Jedi Coruscant yang sekarang jadi basis para Stormtrooper. Tapi melihat suasana dan tampilan luarnya, ini kelihatannya tempat yang berbeda. Kalau mau berspekulasi, menurut Sang Padawan mungkin ini basis rahasia Imperial di Daro yang sebelumnya tampil di The Bad Batch Season 1, di mana tempat itu menjadi basis bagi para Stormtrooper generasi paling awal. Next, Darth Vader berada di kastilnya, di tempat kelahirannya, Mustafar. Terlihat Vader sedang melihat hologram atau menghubungi seseorang yang mungkin Palpatine, Inquisitor, atau bahkan Obi-Wan. Dan finally, rematch of the century. Rematch Obi-Wan versus Darth Vader di Mustafar atau planet lain yang terbakar. Ya, ini jadi kontroversial bagi para fans. Obi-Wan pernah duel melawan Vader sebelum A New Hope. Banyak yang skeptis ini bakal merusak storyline yang ada. Tapi bagi Sang Padawan, selama mereka berhasil membuat duel ini tetap pada kontinuitas canon, ya nggak masalah. Perkataan Vader kalau dia dulu hanya apprentice tapi sekarang dia adalah masternya punya makna lain.
Arti dibalik perkataan itu adalah kemungkinan di series ini Obi-Wan akan lebih unggul dan mengalahkan Vader, di mana sebelumnya ada bocoran kalau di series ini kita akan melihat puncak dari Obi-Wan. Yaitu dia breakdown official concept art dari klip sizzle reel series Obi-Wan Kenobi. Sebenarnya klip ini udah bocor lebih dulu 1 hari sebelum akhirnya dirilis secara resmi pada saat event Disney Plus Day. Sang Padon juga termasuk orang yang upload klip itu pada saat itu karena gue kira itu official, dimana memang akun yang uploadnya pun kalau gak salah satu dari akun Disney negara lain. Karena itu Instagram Sang Padon juga jadi sempet kesuspend, tapi Twitter untungnya masih aman. Bener-bener kecewa Disney Plus Day gak rilis teaser trailer atau footage baru dari series Kenobi. Bahkan trailer dan announcement series lain pun gak mereka rilis. Dengar-dengar sebenarnya studio udah siap buat rilis teaser atau pengumuman dari series-series baru mereka, tapi akhirnya batal. Karena list-list content stars yang bakal mereka rilis udah duluan bocor, termasuk klip sizzle reel series Kenobi ini. Ya itu dia bahasan Sang Padawan kali ini. Untuk update dan bahasan selanjutnya, pastiin kalian subscribe dan turn on notifnya. Follow juga Sang Padawan di media-media lain, tentunya di @sangpadawan. Cek video dan playlist yang lainnya. The Force will always be with you.